Nah, ini memang menggambarkan satu realitas politik yang sangat dinamik dan memberikan sejumlah fakta-fakta yang kita lihat bahwa di satu sisi ya ini ada, kalau istilah saya, partai-partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi ini adalah kekuatan politik status quo. Kemudian sedangkan di luar itu Anies itu adalah kekuatan perubahan di luar status quo. Nah, lalu yang menarik, kemudian ada partai baru seperti Anda sebutkan tadi, ini istilahnya kuda hitam. Nah, ini ada penjelasannya, tapi nanti kita akan bahas. Nah, memang yang saya katakan ini menarik ya dan unik ya. Yang pertama, saya ingin mengatakan ini adalah sebuah realitas yang memberikan pada satu makna bahwa masyarakat secara luas itu menunjukkan bahwa mereka tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Nah, nanti ya silakan dicek aja. Artinya kalau kinerja Jokowi itu adalah cukup menguat, maka sebenarnya dia tidak akan suaranya itu memberikan dukungan kepada Anies. Itu secara sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, problemnya adalah suara itu Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kita kembali berbincang menelaah perkembangan politik terkini dengan Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafat, pakar politik kita dari Universitas Nasional. Bang TB, bincang-bincang kita yang lalu terkait dengan di luar PDIP hanya tersisa 2 tiket capres. Itu ternyata ditonton oleh ribuan orang. Artinya ini sesuatu yang menarik karena kesimpulan sementara Anies semakin kokoh, Ganjar goyah, Puan semakin moncer sekarang ini, ya kan? Itu kesimpulan sementara. Kenapa? Karena KIB ini semakin kuat. Golkar itu menyuarakan bahwa ketua umumnya akan muncul menjadi capres. Artinya kalau Pak Ganjar lewat KIB ini sangat tipis kemungkinannya. Kemudian kalau lewat PDIP, banyak pihak juga meragukan. Nah, yang tersisa tinggal koalisi Gerindra dengan PKB, itu saja yang akan maju Pak Prabowo. Nah, ini menarik belakangan, semakin kokohnya Anies ini. Anies diundang pada Rakernas Partai Umat, satu partai baru yang menurut Anies ini memang partai baru, tapi tokohnya ini tokoh-tokoh lama semua yang sudah berpengalaman, Pak Amin Rais, Pak Kaban, dan seterusnya. Pada hari ini di penutupan Rakernas secara resmi Partai Umat juga mengumumkan bahwa yang akan didukung akhirnya dari 3 yang diusulkan para kader itu memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini semakin memperkokoh karena ternyata Partai Umat kalau berdasarkan data dari 18 partai yang menjadi peserta pemilu partai nasional selain partai lokal,
ternyata memiliki data anggota terbanyak kedua setelah Partai Golkar. Nah, ini cukup menarik karena ini didukung oleh partai yang punya basis anggota real yang cukup besar. Komentar Bang TB dengan perkembangan terakhir ini. Ya, terima kasih Bung Ali. Kita melanjutkan perbincangan kita pada pertemuan beberapa waktu lalu. Nah, ini memang menggambarkan satu realitas politik yang sangat dinamik dan memberikan sejumlah fakta-fakta yang kita lihat bahwa di satu sisi ya ini ada, kalau istilah saya, partai-partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi ini adalah kekuatan politik status quo. Kemudian sedangkan di luar itu Anies itu adalah kekuatan perubahan di luar status quo. Nah, lalu yang menarik, kemudian ada partai baru seperti Anda sebutkan tadi, ini istilahnya kuda hitam. Nah, ini ada penjelasannya, tapi nanti kita akan bahas. Nah, memang yang saya katakan ini menarik ya dan unik ya. Yang pertama, saya ingin mengatakan ini adalah sebuah realitas yang memberikan pada satu makna bahwa masyarakat secara luas itu menunjukkan bahwa mereka tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Nah, nanti ya silakan dicek aja. Artinya kalau kinerja Jokowi itu adalah cukup menguat, maka sebenarnya dia tidak akan suaranya itu memberikan dukungan kepada Anies. Itu secara sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, problemnya adalah suara itu akan terpecah, ya, di antara kekuatan status quo itu dia akan terbagi lagi, dengan KIB, ya kan? Kemudian kalau jadi Puan muncul sendiri, nah itu sudah terbagi lagi, sudah pecah lagi gitu. Yang ketiga, yang menariknya adalah ternyata dukungan kepada Anies Baswedan itu adalah lintas kelompok, lintas partai. Ini sekaligus memberikan makna bahwa ada sejumlah pemilih ya yang tidak puas dengan keadaan sekarang. Jadi pokoknya selain dari kekuatan status quo pasti akan mereka dukung. Kebetulan dari beberapa calon yang menurut penilaian mereka Anies itu satu harapan yang bisa menjanjikan akan perubahan itu. Nah, oleh karena itu ada satu survei ya, itu Anies mendapatkan suara di atas 70%. Sangat fantastis. Nah, ini ada hubungannya tentang afiliasi suara kemana arahnya, kan begitu. Nah, oleh karenanya memang itu akan memberikan dilematis. Boleh saja dapat tiket, pertanyaannya apakah mereka mendapat dukungan real sebagaimana harapan mereka. Katakanlah ada kata Prabowo yang maju, apakah dukungan Prabowo sekuat ketika Pilpres kedua? Itu pertanyaannya. Menurut saya itu akan sangat berkurang ya, dengan sejumlah alasan. Karena kita tahu bahwa pendukung Prabowo itu, pendukung utama Prabowo itu adalah sebagian besar pemilih Islam yang tidak tersalurkan aspirasi politiknya kepada calon lain ya. Kebetulan waktu itu kan akhirnya kan mengkerucut dua calon. Ada Presiden Jokowi waktu itu, kemudian Prabowo. Nah, pemilih Prabowo ini adalah pemilih Islam plus istilahnya ya. Kemudian itu kepada Prabowo. Nah, kita tahu bahwa apa yang terjadi karena Prabowo masuk dalam koalisi dan Jokowi, maka
kelompok ini ada semacam rasa kekecewaan. Tidak hanya soal aspirasi Islam, tetapi juga kondisi objektif. Ya, belakangan ini 5 tahun, entah itu soal krisis ekonomi, soal lapangan kerja, soal banyak hal saya kira, yang kemudian para pendukung ini itu menentukan sikap kepada kalau presiden jelas ini adalah kepada Anies, kita lihat begitu fantastis tuh. Nah, jadi partai-partai yang tersisa itu saya kira sangat sulit untuk menandingi Anies itu. Saya kira itu penjelasannya. Tadi Bang TB menyampaikan partai-partai pro status quo, atau bahasa kita lah partai-partai koalisi penopang pemerintahan, ini mulai terpolarisasi, mulai terpecah. Paling tidak ada 2 tokoh kalau menurut perkembangan terkini. Ada Pak Erlangga dari Partai Golkar, ada Puan dari PDIP, ya kan gitu. Kemudian ada Pak Prabowo. Nah, saat ini kan malah menjadi semakin dinamis ini. Partai-partai ini saling kunjung mengunjungi. Ini seperti di kampung-kampung Lebaran ini, melakukan silaturahim, bertamu, gitu. Kemudian diekspos di media sosial. Nah, kira-kira ini komunikasi politik apa yang ingin disampaikan para partai politik penyokong pemerintahan ini? Ini kan menarik ini. Apakah ingin meyakinkan publik bahwa kami tetap pro rakyat, gitu, ya kan? Atau ingin melepaskan jejak lah gitu, atau seperti apa kira-kira? Ya, yang pertama ini komunikasi politik biasa kan, tetapi di balik itu kan kita juga bisa memahami kalau menurut saya ini ada semacam ketidakpercayaan diri. Tadinya kan sangat optimis, jadi karena itu diantara mereka saling membuka kemungkinan-kemungkinan, ya kalau bisa paling tidak koalisi itu cukup 2 lah, 23. Ada 2 koalisi, kemudian melawan koalisi Anies, kan begitu. Malahan bisa juga tidak menutup kemungkinan hanya dua kubu. Pro pemerintah dan pro perubahan gitu. Ya, pro perubahan kan begitu. Tapi kalau itu saya skeptis ya, karena kendalanya itu adalah pada pilihan capres dan cawapres, itu tidak mudah. Selain itu masing-masing partai itu juga memikirkan apakah partai itu selamat ya kalau masuk di dalam koalisi. Karena itu saya katakan tadi, menarik unik ini, dukungan Anies itu lintas partai. Itu yang menariknya. Nah, para elit status quo ini itu tidak membaca bahwa seperti yang beberapa waktu lalu juga yang saya katakan, bahwa pendukung Anies ini, euforia pendukung Anies ini, kalau saya membaca ini adalah aspirasi perubahan. Mereka ingin adanya perubahan gitu. Mereka protes terhadap status quo yang ada sekarang, yang sebagian menganggap tidak banyak menolong, terutama untuk lapisan menengah ke bawah. Ya, kebijakan pemerintah status quo ini itu lebih banyak kepentingan para oligarki. Kita lihat sumber daya keuangan, ya, apalagi itu investasi, kebijakan-kebijakan yang diambil itu sebenarnya lebih banyak menguntungkan kelompok oligarki, sementara rakyat itu tidak banyak. Apa dampaknya? Nah, inilah saya kira feedbacknya kepada ketidakpuasan masyarakat luas terhadap keadaan sekarang. Itu harus diakui. Ya, andai kata pemerintahan status quo itu memang cukup
dirasakan ya kebijakan oleh rakyat luas, saya kira dukungan kepada Anies itu tidak sebanyak itu. Karena apa? Karena antusiasme kepada Jokowi sama juga antusiasme rakyat kepada Anies. Tapi jangan lupa, ini adalah ada memang sekelompok pemilih dan dia bisa terus berubah, tergantung. Nah, ini juga tantangan sekaligus kepada Anies. Dia harus membaca ini ada aspirasi yang tidak terwadahi, yang tidak tersalurkan gitu. Dari itu kemudian implikasinya mengakibatkan dilema-dilema para elit politik, para elit partai itu untuk memposisikan, ya, untuk kalkulasi apakah yang pertama, apakah mereka bisa meraih, ya, sebagai target capres, itu yang pertama. Yang kedua, partainya selamat nggak? Ya, dua kalkulasi ini tidak mudah. Apalagi kita lihat, belum lagi terkiat mereka harus kalkulasi. Kalau mereka kalah semua, capresnya kalah, calegnya juga kalah, wah itu akan ada dampak. Terhadap apa? Terhadap apa yang mereka ambil ya, keputusan-keputusan, ya tentu saja dengan berbagai persoalan di dalamnya ya. Nah, itu akan menjadi komunikasi masalah. elit parpol yang Anda katakan tadi sebenarnya ini komunikasi politik biasa-biasa saja. Iya, betul. Itu bisa merubah peta keadaan sekarang ini Tidak bisa. Tidak bisa karena pemilih ini mereka juga punya rasionalnya sendiri. Jadi jangan kita anggap para pemilih ini bisa kita dikti. Nah, ini memang agak sangat unik ya. Jadi walaupun pemilih atau rakyat itu tenang, tetapi mereka punya sikap, punya pilihan sebenarnya ya. Nah, ini kita lihat dengan fenomena Anies, kita sudah bisa membaca bahwa ada silent majority yang tidak terpuaskan, yang aspirasinya tidak terwadahi, maka hampir semua itu pilihannya kepada Anies. Ada fenomena mengagetkan, Pak Ganjar belum lagi dapat tiket capres dari partai politik, tiba-tiba publik membaca berita relawannya Ganjarmania membubarkan diri. Ini posisi Pak Ganjar, publik membacanya wah mulai goyah ini. PTB melihatnya seperti apa? Apakah itu termasuk juga bahwa publik itu, karena kan ini relawan yang membubarkan ini, publik ini juga mulai membaca gitu, ya kan? Tidak bisa juga seenaknya seperti misalnya lobby-lobby para elit itu ternyata juga tidak bisa mengatur sikap publik. Bang TB membacanya seperti apa? Iya, itu kan dalam beberapa waktu belakang ini itu kan terbaca. Yang pertama adalah bahwa Ganjar itu tidak dikehendaki oleh PDIP. Artinya Ganjar itu walaupun digadang-gadang sebagai capres, tetapi tidak memiliki legitimasi kecuali dari oligarki, kan begitu. Nah, tentu saja legitimasi Ganjar itu kemudian bergantung kepada partai-partai yang lain. Sementara partai-partai lain juga belum tentu mau mereka untuk mendukung Ganjar. Karena kalau mereka mendukung Ganjar, itu akan menjadi resisten Golkar. Golkar mana mau mendukung Ganjar? Apa mau? Mereka mendukung kader PDIP. Ya, walaupun sekarang itu Ganjar itu tidak didukung oleh PDIP. Kemudian juga apakah P3 mau mendukung Ganjar? Dia akan dihukum oleh pemilihnya, pendukungnya. Apalagi PAN. Ya. Nah, itu yang saya katakan, pilihan itu sangat dilematis karena dia harus memperhitungkan pilihan-pilihan pada konstituen dengan pilihan pada level elit politik. Nah, jadi apa peluang Ganjar untuk mendapatkan tiket capres sekarang ini? Saya kira semakin susah ya, karena pada akhirnya
semua petinggi-petinggi partai itu bagaimana menyelamatkan ya, partainya, apapun pilihannya. Karena kalau dia tidak mampu menyelamatkan partai, dia juga habis karir politiknya. Nah, itu yang paling dilematis itu. Lalu kalau katakanlah Ganjar didukung oleh partai-partai yang ada, pertanyaan apakah konstituennya mau? Jadi balik lagi, apakah itu seperti saya kata, apakah pendukung PAN itu mau? P3 apa mau? Itu pertanyaannya. Jadi mentok juga. Nah, jadi yang ingin saya katakan, memang ada pemilih, terutama kalau kita lihat ceruk pemilih Islam itu kan sekitar 34% kalau nggak salah ya. Nah, ditambah pemilih-pemilih di luar itu yang kecewa. Nah, dugaan saya pemilih Islam plus ya yang lintas kelompok itu, itulah kemudian suara potensial yang lari ke Anies. Nah, kemudian belum lagi masa ambang. Masa ambang melihat dari calon-calon yang ada itu tidak memberikan sinyal harapan bagi mereka. Katakanlah siapa yang dari pemerintah itu. Betapa hebatnya siapa Erick Thohir, kampanye kemana-mana, kampanye terselubung apa, tetap aja kalau kita lihat tidak ada antusiasme masyarakat itu, tidak menunjukkan bahwa dia memang seorang tokoh yang mempunyai atau yang berpeluang ya, kalau kita lihat ya secara real di lapangan itu. Siapa, katakanlah siapa. Nah, justru kalau saya, sikap silentnya PDIP ini yang menarik. Dia tenang, tetapi dia tidak goyah. Walaupun kita nggak tahu nih, kan belum memutuskan. Ya. Tapi PDIP ini kan partai yang sangat ideologis, partai yang sangat punya prinsip, dan tentu saja ini adalah tugas akhir dari Megawati untuk tetap mempertahankan Soekarno sebagai ya yang memegang tampuk pimpinan PDIP. Nah, jadi puan apapun itu tetap akan dipertahankan sebagai calon. Dan menurut prinsip-prinsip kaderisasi dari satu partai politik itu justru pas, puan ya. Ya, saya kira partai politik memang harus begitu. Kalau menurut saya ya, kalau puan tidak maju, kemudian PDIP memberikan dukungan kepada partai lain ya, saya kira ini karakter PDIP itu justru tidak menunjukkan jati dirinya. Ya, kalau mendukung partai lain dan partai itu adalah pendukung oligarki, artinya wong cilik, partai wong cilik mendukung wong gede, ya, yang sudah besar, yang sudah sangat kuat, mendukung didukung oleh partai kecil. Jadi itu agak aneh dalam logika relasi kekuasaannya. Saya kira, saya tetap yakin puan tetap maju, hanya tinggal menunggu siapa cawapresnya. Nah, ini yang menarik. Publik menduga-duga, menebak-nebak, ramainya, dinamisnya komunikasi politik. Bahkan ini puan dikabarkan akan kembali melakukan safari komunikasi ke tokoh-tokoh, ke parpol-parpol lain. Publik menduga sebenarnya sekarang yang sedang tarik-menarik, saling menjajakan, saling mengajak ini, saling meyakinkan, adalah di soal cawapres. Jadi jangan-jangan Surya Paloh ketemu Pak Erlangga, meyakinkan Pak Erlangga, sudahlah gabung saja, ini nggak akan terbendung, Pak Erlangga jadi wakilnya saja. Sebaliknya Pak Erlangga juga meyakinkan kepada Surya Paloh atau kepada pihak lainnya, sudahlah gabung saja. Termasuk misalnya terakhir Pak Erlangga berkomunikasi dengan Khofifah, ini
tokoh dari Nahdien, ya kan, yang ini membuat gelisah Caimin juga gitu. Kira-kira benar nggak ini? Sekarang ini sebenarnya sudah hampir jadi, hampir matang. Capresnya ada Puan, ada Anies, ada Prabowo, dan Pak Erlangga. Ada 4 orang. Komunikasi yang sedang dilakukan sekarang ini adalah soal siapa cawapres, sehingga mereka saling tarik-menarik gitu. Anda setuju nggak dengan dugaan-dugaan tebakan seperti itu? Cawapres itu, ya itu juga menentukan apakah koalisi yang mereka bangun itu bisa terjadi enggak. Itu yang pertanyaan kedua, apakah mereka mendapatkan capres yang bisa memberikan kontribusi pada elektabilitas dukungan suara. Itu pertimbangannya. Walaupun nanti kalau ada 4, mungkin pada putaran kedua itu akan berubah, akan mengkerucut dan akan berubah. Kalau 4 kemungkinan 2 putaran ya? 2 putaran, kalau 4 kan begitu. Tapi ini sebenarnya pada posisi kejepit semua, tetapi ya ibaratnya kalau kalah itu jangan terlalu telak lah, supaya punya nilai, punya posisi tawar nanti ketika sampai pada putaran kedua, ya kemana suara itu akan dukungan itu akan diberikan. Jadi bisa jadi memang sedang terjadi pembicaraan siapa cawapresnya Anies, siapa cawapresnya Puan, misalnya termasuk juga orang menebak-nebak jangan-jangan nanti cawapresnya Puan itu benar seperti endorse-nya Pak Jokowi, nanti akan dengan Yusril misalnya gitu ya kan, atau Puan dengan siapa itu. Ya, karena keberhasilan nanti pada putaran pertama itu perolehan suara itu kan menentukan bargaining position. Jadi komunikasi politik di samping tawar menawarnya kepada Anies, cawapres Anies, juga diantara mereka juga saling menguatkan pada masing-masing kubu dengan target ya mereka nggak boleh jatuh-jatuh amat gitu, supaya punya bargaining position. Jadi itu 2 arah. Kalah tapi nggak boleh KO kalahnya ya. Ya, supaya punya posisi tawar. Prediksi Anda ini. Prediksi Anda kira-kira dari perkembangan terkini, sinyalemen bahwa sudah mulai akan ajak 4 capres, Anies, Puan, Prabowo, dan Erlangga, itu kemungkinan terjadi atau seperti apa kira-kira? Ya, kalau kita lihat dari survei, kemudian dari komunikasi politik, ya, saya kira sementara ini mereka tetap berupaya bahwa mereka akan muncul sebagai kekuatan kedua semua pasangan calon, ya, karena itu akan menentukan nanti pada putaran kedua, pasti itu. Baik, BTB, apa saran Anda untuk keempat bakal capres ini? Untuk Anies, untuk Puan, untuk Pak Prabowo maupun untuk Pak Erlangga ini? Ya, jadi apapun formula ya yang dibangun, yang ditawarkan kepada rakyat itu tidak mudah, karena sebenarnya rakyat itu lebih tahu siapa calon-calon yang ditawarkan dan rakyat sudah punya pilihan. Nah, tetapi masih ada peluang bagi pasangan koalisi itu mencari cawapresnya yang terbaik, ya jangan negatif-negatif. Kalau jangan kontraproduktif dengan si capresnya, termasuk ya itu kan namanya kan negatif-negatif. Kalau capresnya negatif, cawapres negatif ya zero ya. Nah, jadi justru baik secara image, citra itu akan memberikan nilai tambah maupun kepada elektabilitas. Nah itu saya kira. Baik, TB, pemirsa, kita cukupkan bincang spesial kali ini. Kita akan tetap lanjutkan
bincang spesial ini pada tema-tema menarik lainnya seputar perkembangan politik menjelang pemilu serentak 2024 hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.